Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama para pemimpin, para manajer organisasi atau perusahaan, serta calon-calon pemimpin, calon-calon manajer. Pada kesempatan video kali ini, saya masih melanjut seri kepemimpinan. Kali ini topiknya 20 sikap teladan seorang pemimpin. Kita semua tahu bahwa pemimpin itu hakikatnya adalah teladan, hakikatnya adalah contoh, ya, dari para anak buahnya, para anggotanya. Ya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu, harus siap jadi teladan. Ya. Teladan itu dicontoh, tentu kita yang dicontoh adalah perilaku-perilaku yang positif atau yang baik. Baik, kita mulai. Yang pertama, seorang pemimpin harus melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Ya, jadi ini kunci karena apa? Karena seorang pemimpin itu kan menjadi panutan. Ya, panutan itu harus menjalankan kewajibannya untuk beragama. Dia takwa, ya dia menjalankan syariat-syariat agama, menjalankan kewajibannya. Umpamanya kalau agama Islam ya orangnya harus taat, ya, kemudian sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini kunci pertama bahwa seorang pemimpin harus memiliki iman dan takwa yang kuat. Kemudian yang kedua, ya, ini masalah disiplin. Jadi datang ke kantor tepat waktu. Ya, kalau bisa masih kurang 10 menit atau 30 menit, seorang pemimpin itu harus sudah datang di kantor manakala tidak ada tugas keluar kota. Artinya pagi itu harus ke kantor. Ya, jangan kelihatan anak buah bahwa kita ini sering terlambat. Karena begitu kita sering terlambat, maka anak buah kita akan mengikuti juga. Tadi kan yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi teladan, sehingga kalau disiplinnya tinggi maka anak buahnya akan mengikuti, ya. Dan disiplin yang paling kelihatan dan gampang dilihat itu adalah disiplin terhadap waktu kerja, waktu ada undangan rapat, ya. Jadi kalau kita ini seringkali begini, kita lihat seorang pemimpin itu biasanya datang di ruang rapat itu setelah kalau semuanya sudah penuh baru masuk. Padahal pada saat penuh itu jamnya sudah kelewat banyak dari jam undangan, katakanlah jam 9, kemudian peserta rapat itu atau anak buahnya itu baru kumpul itu jam 9.30, kemudian pemimpinnya baru masuk. Kita coba bahwa pada saat kita ini rapat undangan jam 9, sebelum jam 9 kita sudah berada di ruangan itu. Nanti semua akan juga mengikuti. Tetapi karena seringkali seorang pemimpin itu datangnya semuanya sudah lengkap baru datang. Nah, ini mungkin dirubah atau digeser kebiasaan ini. Yang ketiga, menunjukkan etos kerja yang tinggi. Jadi tadi karena sebagai panutan, seorang pemimpin harus memiliki etos kerja yang tinggi. Apa itu etos kerja? Etos kerja itu adalah gabungan pemikiran, sikap, perilaku yang seseorang, ya, untuk menjalankan satu kegiatan di tempat kerja. Ya, tentu kegiatan yang positif. Jadi mulai dari integritasnya bagaimana, kemudian semangat kerjanya, motivasi kerjanya itu bagaimana, ya, kemudian juga memiliki ide-ide dan juga mau bekerja keras dan lain sebagainya. Itu namanya etos kerjanya tinggi. Nah, etos kerja ini harus ditunjukkan, ya, karena kita sebagai pemimpin jangan sampai kita menunjukkan kepada bawahan itu etos kerja yang rendah. Ini akan sangat merugikan karena akan ditiru oleh anak buah kita. Kemudian berikutnya, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ya. Seorang pemimpin dibayar mahal itu sebetulnya yang
dibayar adalah tanggung jawabnya. Ya, kalau otak atau pikirannya itu yang nomor 2. Dan itu seorang pemimpin ini bisa memanfaatkan anak buahnya yang pinter-pinter itu untuk bantu mikir. Tetapi tanggung jawab tetap ada di pundak seorang pemimpin. Sehingga seorang pemimpin harus bertanggung jawab dari seluruh kejadian, seluruh operasional daripada organisasi itu. Kemudian berikutnya, satunya kata atau satunya ucapan dengan perbuatan. Ya, jadi seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi. Ya, apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Apa yang diucapkan, ya itu selaras dengan perbuatannya. Ya, ini namanya memiliki integritas yang tinggi, yang memegang komitmen, ya, dan juga konsisten. Kemudian berikutnya, menyikapi perubahan secara positif. Ya, jadi zaman itu terus berubah, perubahan itu akan terus terjadi, tidak pernah akan berhenti. Nah, perubahan-perubahan itu harus disikapi secara positif. Supaya apa? Supaya organisasi ini tetap berjalan. Dan tentu perubahan-perubahan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, pada saat perubahan terjadi kemudian mempengaruhi negatif terhadap perusahaan atau terhadap karyawan, maka kita harus bisa memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan, ya apa yang harus dilakukan, kenapa mesti begini, ya ini semua supaya ya seluruh anggota organisasi itu manakala ada satu perubahan, dia bisa memahami apa yang diambil oleh manajemen, mereka bisa mengikuti, bisa memahami, dan akhirnya dia bisa mendukung, membantu, ya mensupport ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen saat ada satu perubahan. Kemudian berikutnya, tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Nah, ini karena yang namanya pemimpin itu adalah teladan, contoh ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak pantas ya, kayak umpamanya saja main perempuan, kemudian berbohong, kemudian tidak konsisten ya, terus kemudian juga main-main dengan uang perusahaan dan lain sebagainya ya. Ini kalau sampai nanti anak buah ini tahu, ya kembali saya sampaikan, kalau pimpinannya ya sering melakukan perbuatan tidak pantas, maka anak buahnya pun juga akan meniru ya. Kemudian yang berikutnya, tidak menerima yang bukan haknya. Nah, ini agak susah ya memang di zaman sekarang, tetapi coba kalau umpamanya saja kita ini sering ya mengambil atau menerima yang bukan haknya, ya kalau itu anak buahnya tahu, pastilah akan ditiru ya. Jangan sampai ini dilakukan, apalagi kalau sampai terjadi bahwa seorang atasan itu minta setoran dari bawah, yang itu sebetulnya bukan gaji, bukan haknya. Ini sangat parah ini. Ya, seorang anak buah akan meniru, ya, dan anak buah akan mencari-cari. Ya. Jadi kalau umpamanya saja menjadi pemimpin, terus kemudian mewajibkan anak buahnya 1 bulan harus setor 1 miliar gitu umpamanya. Ya, anak buahnya bukan mencari 1 miliar, tetapi mungkin bisa mencari 3-4 miliar yang disetor 1 miliar, tetapi yang tidak disetor 2 miliar dipakai sendiri. Nah, ini semua akan membuat rancu organisasi ya, sehingga sikap dan perilaku seperti itu akan membuat organisasi berjalan tidak baik ya. Jadi tidak mengikuti norma-norma bisnis yang baik. Kemudian tidak menyuruh bawahan pada hal-hal yang negatif ya. Ini satu hal yang penting juga. Jadi sering juga kita memberikan atau menyuruh memerintah sesuatu yang tidak baik karena satu alasan tertentu. Nah, seperti ini tetap aja tidak baik ya, tetap tidak baik, sehingga jangan sampai kita
memberikan perintah atau menyuruh bawahan pada hal-hal yang secara general, ya, secara normal itu tidak baik. Gitu. Nah, itu harus kita hindari. Ya. Kemudian tidak mengeluh di depan bawahan. Ya. Jadi seorang pemimpin, manajer itu seringkali juga karena beban pekerjaan yang sangat berat gitu, yang banyak masalah-masalah yang harus ditangani. Tetapi ingat ya, jangan sampai kita mengeluh kepada bawahan. Ya, kalau kita menunjukkan kalau kita ini sudah sangat capek dan tidak bisa mengatasi itu. Ya, kita harus tetap tegar, ya. Kemudian kita cari solusinya, dan kalau harus minta bantuan, ya, kepada pihak luar, ya kita langsung saja, artinya kita minta ya dari konsultan dan lain sebagainya. Tetapi jangan sekali-sekali mengeluh, ya, merasa berat ya di depan bawahan, karena nanti akan menurunkan semangat dan motivasi kerjanya. Kemudian berikutnya, bersikap wajar di depan anak buah. Jadi kita sebagai pemimpin wajar-wajarlah, tidak perlu kita menunjukkan kekuasaan kita, kemudian kita merasa karena berkuasa, kemudian kita seenaknya saja bersikap dan berperilaku. Nah, ini dihindari, karena sebetulnya anak buah kita kan tahu kalau kita ini atasannya. Pastilah mereka sudah berpikir untuk menghormati atau respect kepada kita. Tidak perlu kita berlebihan menunjukkan bahwa kita adalah atasannya atau kita yang berkuasa. Ya. Kemudian jika dinas luar kota, ya memberitahu bawahan. Maksudnya ini supaya tanggung jawab pada saat kita ini tidak ada di tempat, itu ada orang yang diserahi. Ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan, supaya kegiatan operasional itu tetap berjalan walaupun pimpinan itu tidak ada di tempat. Jadi kita harus mendelegasikan, ya, memberikan wewenang kepada bawahan kita, apakah itu wakil kita, ya, atau kepala-kepala bagian dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan kewenangan kepada mereka supaya perusahaan ini tetap berjalan walaupun kita ada kepentingan yang tidak harus di tempat kerja. Kemudian berikutnya, tidak mudah menyalahkan bawahan. Ya, kalau ada satu masalah muncul, nah ini seorang pimpinan itu seringkali langsung ya memutuskan atau langsung mengatakan bahwa ini salah kamu. Nah, ini jangan terlalu cepat menyalahkan bawahan, jangan terlalu mudah. Mari kita berpikir lagi, jangan-jangan perintah kita ini yang tidak jelas, ya. Jangan-jangan kita ini belum memberikan sosialisasi, belum memberikan satu pemahaman kepada bawahan. Oleh karena itu, coba kalau ada masalah muncul sebagai seorang pemimpin, yang pertama-tama kita salahkan atau kita introspeksi adalah diri kita sendiri dulu. Apakah memang sudah cukup ya untuk memberikan satu penjelasan, pemahaman, ya, pengertian kepada bawahan, sehingga bawahan itu sebenarnya sudah paham betul kalau itu memang terjadi masalah, maka bolehlah ya kita menanyakan kepada bawahan. Tapi dengan catatan bahwa walaupun bawahan itu salah besar, tetapi jangan sampai kita marah-marah di muka orang banyak. Memang ada teori kalau kita ini mengendalikan orang yang bodoh malas, boleh dengan marah-marah dan dengan kasar. Tetapi ingat, kalau sampai kemarahan kita ini sudah tidak terkontrol, ya, maka apa yang keluar dari mulut kita itu sudah di luar batas kewajaran, sehingga bawahan itu bisa menilai diri kita. Kalau seorang pemimpin itu pemarah, berarti pemimpin itu belum dewasa. Pemimpin itu adalah orang yang bijak, yang diharapkan bisa ya mengelola anak buah. Lah anak buah banyak itu pasti
ada yang salah, ya ada yang bertindak tidak betul dan lain sebagainya. Nah itu kewajiban, tetapi jangan sampai kita hanya menyalahkan bawahan saja, karena di dalam operasional apa saja bahwa seorang pimpinan itu ikut terlibat gitu loh. Artinya kalau ada sesuatu pimpinannya juga ikut salah begitu. Oleh karena itu jangan terlalu mudah untuk menyalahkan bawahan. Kemudian berikutnya, mudah memberikan maaf dan minta maaf. Ini sikap ini adalah sikap secara agama itu memang dianjurkan seperti ini. Jadi mudah memberi maaf itu artinya ya kalau memang ada yang salah kemudian ditegur secara santun, kemudian diingatkan, diberikan penjelasan. Tetapi kita sendiri sebagai pemimpin, kalau memang suatu saat kita ini salah, membuat kesalahan, ya jangan malu-malu atau jangan berat meminta maaf. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu hakikatnya kan juga manusia. Jadi pasti juga bisa salah. Nah, kalau kita berbuat salah, ya kita akui supaya itu ditiru oleh anak buahnya. Nanti kalau anak buahnya salah, juga dia mengakui kesalahan tersebut. Ya, jadi seorang pemimpin mudah memberi maaf dan juga minta maaf. Berikutnya, tidak pelit dan kikir gitu ya. Ya, kita sebagai pemimpin itu memang ada apa ya? Harus ada sikap yang apa? Kalau orang Jawa bilang itu ada lomannya ya, jangan terlalu pelit ya. Pelit maksudnya ya suatu saat itu kalau ada anak buah kita yang kesulitan ya kita bantu. Kemudian ada yang memerlukan saran atau petunjuk ya kita berikan. Jadi kita tidak pelit ya. Dan kikir itu mungkin dari hal-hal yang bersifat materi. Umpamanya saja begini, contoh yang konkret ya, itu kalau kita ini dinas keluar kota, itu kan pasti pakai driver, pakai sopir begitu. Nah pada saat makan siang, nah tentulah kalau kita ini makan bersama sopir atau anak buah kita, ya kitalah yang bayari. Jangan disuruh BDD, bayar dewe-dewe. Nah itu namanya terlalu kikir ya, terlalu pelit ya. Pimpinan yang seperti itu. Tetapi juga ada ya, karena prinsipnya dia kan sopir sudah ada uang makannya, sudah ada uang jalannya. Ya harus kalau kita ke makan siang ya bayar sendiri-sendiri lah. Itu kelihatan apa ya, terlalu kikir lah kalau seperti itu. Mungkin anak buahnya nanti menilai bahwa kita ini orang yang pelit, orang yang medit katanya orang Jawa, sehingga rasa hormatnya, respeknya itu menjadi berkurang. Kemudian tidak terlalu kaku pada bawahan. Jadi ada kalanya memang kita ini harus keras, tetapi jangan keras terus gitu. Ada kalanya kita memang harus luas ya. Jadi pada hal-hal tertentu yang tidak terlalu membahayakan itu kita luas. Tetapi hal-hal yang prinsip kita ini harus tegas ya, tetapi tetap dalam koridor bagaimana itu tidak kontraproduktif ya. Artinya kita bisa apa ya, memilah-milah. Kalau kita ini melakukan hal seperti ini kepada anak buah ya, kira-kira akibatnya apa? Kalau itu akibatnya ternyata sakit hati, justru malah mereka antipati kepada kita kan rugi kan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa ya bersikap ya tegas, luwes dan mungkin juga lugas. Ya. Kemudian berikutnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Ini mungkin contoh yang baik. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di kantor seringkali kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Nah itu kita hindari. Kemudian juga tidak memanfaatkan bawahan untuk kepentingan pribadi. Maksudnya karyawan di kantor kita ya, apalagi kalau kita ini bekerja di perusahaan yang bukan milik kita ya, di pemerintah
Yaitu kalau orang sebagai karyawan atau pegawai kemudian diminta ke rumah untuk bersih-bersih, untuk melakukan pekerjaan secara pribadi, ya janganlah gitu ya, nanti akan ditiru sama orang yang lain. Kemudian tidak memanfaatkan kegiatan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi maksudnya ini bahwa kita seringkali melihat bahwa seseorang ya itu selalu berpikiran untuk mementingkan pribadinya dari setiap kegiatan. Maksudnya, jadi kalau kita ini ada proyek, ada acara, agenda apa yang mengeluarkan biaya, maka pikirannya itu sudah pikiran ke uang. Apa yang saya dapatkan dari proyek ini? Nah, itu harus dihindari, ya, dihindari. Karena apa? Karena begitu kita melakukan hal seperti itu, maka anak buah kita juga akan berusaha mencari, ya, mencari ya sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Ya memang ini secara teori memang seperti ini, tetapi memang prakteknya sangat sulit. Tetapi kita harus punya prinsip, ya, jangan sampai terlalu kalau diukur ya itu waktu itu banyak untuk kepentingan pribadi, ya itu jangan sampai. Kalau umpamanya terpaksa bahwa kita ini di dalam jam kerja itu menggunakan waktu jam kerja untuk kepentingan pribadi, nah itu secara seimbang kita harus mencari gantinya, ya. Dan kalau itu seorang pemimpin pastilah sudah tahu, ya. Artinya begini, kita ini sebagai pemimpin kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, itu harus 24 jam kerja gitu, ya. Artinya kita di rumah pun kadang-kadang yang kita pikir adalah perusahaan, ya. Tetapi jangan terlalu kelihatan di muka bawahan kita bahwa kita ini sering ya melakukan sesuatu kepentingan pribadi di dalam jam kerja. Ya, mereka tidak terlalu paham bahwa kita sebagai pemimpin manajer itu sebetulnya 24 jam itu memikirkan perusahaan gitu. Nah, seringkali kita kalau sudah berpikir begitulah, saya kan 24 jam, kan tidak apa-apa saya pagi-pagi kepentingan pribadi, ngantarkan nyonya belanja dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bawahan kita ini akan meniru nanti gitu, ya. Jadi untuk hal-hal tertentu saja yang urgen baru kita melakukan sesuatu untuk jam kerja. Tetapi kalau tidak, usahakan ya kita ini tetap berada di kantor atau mengurus kantor pada jam-jam kerja. Sahabatku, ini kira-kira 20 sikap teladan yang harus kita lakukan atau kita kerjakan kita sebagai seorang pemimpin dan manajer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.